Ya, baik. Terima kasih hambanya, Pendeta Pardosi. Terima kasih pujian yang sudah dibawakan. Terima kasih juga untuk kita semua pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya, perenungan kita pagi hari ini. Mari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melakukan perubahan itu dalam hidup kami. Perubahan ajaib oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami telah merelakan dirinya berkorban menggantikan kami yang dulunya kami adalah orang yang berdosa, yang layak dimurkai oleh Allah. Tetapi oleh karena kekayaan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami telah dibenarkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup kami, sehingga saat ini kami dilayakkan menjadi pemuji-pemuji dan penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir memuliakan Tuhan di pagi hari yang baru yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu indah pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Kita bersyukur, kita bersujud di hadapan Tuhan atas kebaikannya kepada kita semuanya. Dan kita boleh terus memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersama-sama mendengar dan merenungkannya untuk menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kita semuanya yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini semua kita bisa bangun pagi untuk menunjukkan juga bahwa kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesehatan dan kita semua bisa menyatukan hati kita untuk bersyukur, berterima kasih, menyanyikan pujian, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah baiklah, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melanjutkan lagi pokok pembahasan kita, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya juga sangat merasa sangat terberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, karena hati saya semakin dibesarkan oleh Tuhan setiap kali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Roma pasalnya yang ke-9. Oke, baik. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, firman Tuhan dari Roma pasal 9. Ya, kita masih merenungkan topik besar pembahasan kita, yaitu bagaimana Allah menyatakan rencananya bagi umatnya Israel, dan kita dapat mendapat pelajaran yang besar dari sana. Ya, bagaimana kita menyikapi hidup kita di dalam kasih karunia Allah yang sedang kita jalani saat ini. Baik, Roma pasal 9 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca ya untuk kita di sini semua. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan,
dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Satu lagi, ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu, ayatnya yang ke 14 dan 15. Ya, ayat 14 dan 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ya, dari pembacaan kita ini saya berikan judul perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkinkah Tuhan itu tidak adil? Ya, sekali lagi, mungkinkah Tuhan itu tidak adil? Nah, kenapa pertanyaan ini bisa tiba-tiba muncul, Bapak Ibu sekalian? Kenapa dikatakan mungkin apakah Tuhan itu tidak adil? Nah, ini muncul karena di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih Yakub, yang menaruh belas kasihan kepada Yakub dan bukan kepada Esau. Padahal Esau itu adalah anak yang pertama. Seharusnya anak yang sulunglah yang duluan mendapatkan berkat atau yang dipilih oleh Tuhan. Ya, begitu. Tetapi malah yang bungsu ya, yaitu Yakub. Nah, ada apa dengan Yakub? Itu ya, ada apa dengan Yakub ini? Kenapa ditanyakan tentang keadilan Tuhan mengenai Yakub ini? Nah, kita akan lihat ya. Sebelumnya kemarin saya sudah jelaskan bahwa Allah memilih Yakub menjadi pewaris janji Allah. Ya, Allah memilih Yakub menjadi pewaris janji Allah, bukan Esau. Ya, padahal Yakub itu berbohong. Iya kan? Masih ingat ya, Bapak Ibu ya, ceritanya? Dan ini akan kita lihat di dalam firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali, ya, bagaimana Yakub ini berbohong ya beberapa kali, tapi kenapa Tuhan ya memilih dia menjadi pewaris dari janji Allah gitu ya? Apakah Tuhan itu tidak adil? Ya, kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 27. Mari kita membuka Alkitab kita di dari Kejadian pasal 27. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Kejadian pasal 27. Kita akan melihat nanti di sini bahwa Yakub itu berbohong. Ya. Tapi kenapa Allah memilih dia menjadi pewaris daripada janji Allah? Kenapa ya? Oke, kita lihat ya. Di Kejadian pasal 27 ayatnya yang dari ayatnya kita tidak bisa membaca semuanya karena waktu yang terbatas. Maka kita lihat di judul perikopnya di situ di Alkitab kita yang berbahasa Indonesia, Kejadian pasal 27, di situ disebutkan ya, ada tertulis Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung.
Ya, padahal kenyataannya siapa yang menjadi anak sulung? Esau. Ya, tetapi di situ judulnya Yakub diberkati Ishak. Ishak adalah bapaknya, ya, sebagai anak sulung. Nah, oke. Saya langsung saja membaca ayatnya yang ke-19 ya. Karena ada bagusnya masing-masing saja kita nanti membaca lengkapnya ya bagian ini. Ya, karena waktu kita yang terbatas, saya langsung membaca ayat-ayat yang menunjukkan apa yang kita sedang bahas di pagi hari ini untuk memperjelas firman Tuhan ya untuk kita semua. Di ayatnya yang ke-19, kata Yakub kepada ayahnya, ya, kata Yakub kepada ayahnya, yaitu kepada Ishak, akulah Esau, anak sulungmu. Ya, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Itu ya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Itu ya, kata Yakub ya. Bahwa dia bilang, akulah anakmu yang sulung. Padahal bukan ya. Kita lihat langsung saja dulu kita lihat di ayatnya yang saya baca dulu selanjutnya ya. Bapak, ayat 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati ayahnya, Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Ya, karena si Yakub ini sudah membuat bulu domba melapisi kulitnya, karena badannya Yakub itu berbulu ya. Jadi untuk Esau, ya, badannya Esau itu berbulu, jadi untuk mengelabuinya gitu ya. Kita lihat mengelabui ayahnya Ishak. Di ayatnya yang ke-23, jadi Ishak tidak mengenal Yakub karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawab Yakub, ya. Ya, itu ya ceritanya. Nah, jadi di sini ya Yakub itu berbohong ya. Nah, kemudian langsung saja kita lihat di ayat 27. Dari ayat 26-nya. 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Dan seterusnya ya, bisa kita baca bagaimana kata-kata Yakub memberkati, kata-kata Ishak memberkati Yakub ini anaknya ya. Nah, jadi setelah Ishak itu menjadi tua, matanya sudah rabun gitu ya. Kemudian pada saat itu Allah memberikan otoritas kepada seorang ayah kepala keluarga ya, untuk menjadi imam di dalam keluarga dan untuk mewariskan berkatnya yang dari Tuhan kepada anaknya.
Sehingga di masa tuanya Ishak ini tentu memberkati anaknya yang pertama Esau, ya, sebagai hak kesulungannya. Nah, tetapi kita lihat apa yang sudah kita baca tadi, bahwa Yakub itu bersama dengan ibunya Ribka itu membohongi ayahnya, membohongi Ishak, ya, dan mengambil berkat yang diperuntukkan dari semula kepada Esau, tetapi Yakublah akhirnya menjadi orang yang diberkati, ya. Nah, itu yang kita lihat. Padahal beberapa kali Yakub itu berbohong. Nah, bagaimana itu? Apakah Allah adil seperti itu? Gitu ya, dipertanyakan, ya. Tadi di kitab Roma pasal 9. Kita lihat dulu. Lanjut lagi ke ayatnya yang ke 33, ya. Ayatnya yang ke 33, ya. Ayatnya yang ke 33, ayat 33 kita lihat, ya. Begini, ya, ini adalah lanjutan daripada cerita bagaimana Ishak ini telah menyuruh terlebih dahulu anaknya yang sulung, yaitu Esau, untuk pergi berburu, ya, berburu untuk menyediakan daging untuk ayahnya, untuk Ishak, supaya nanti Esau itu diberkati. Tetapi kita lihat tadi bahwa istilahnya Yakub itu sudah menyalip, gitu ya, menyalip kakaknya. Ya, dan sekarang kita lihat sesudah Esau pulang dari tempat perburuannya, dia sudah menyiapkan hidangan yang disuguhkan kepada ayahnya Ishak, dan kita lihat bagaimana cerita selanjutnya, ya. Di ayatnya yang ke-33 kita lihat. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, ini sesudah Esau datang menghidangkan makanan kepada ayahnya, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, ya. Jadi Esau sudah sangat bersemangat, ya, untuk menerima berkat dari ayahnya, dari Ishak. Tetapi ini yang terjadi. Ayat 33, Kejadian pasal 27. Ya, Kejadian 27 ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Nah, itu Yakub maksudnya, ya. Jadi kagetlah setengah mati Bapak Ishak ini, kan, karena dia sudah memberkati orang yang duluan datang tadi, karena dia juga menganggap itu adalah Esau, anaknya yang sulung, tapi ternyata tidak, itu adalah Yakub, ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Nah, jadi Esau masih tidak mau kehilangan berkatnya, maka dia merasa bahwa dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, ya. Dia sudah mempersiapkan hidangan, tapi ternyata adiknya sudah membohongi ayahnya, ya. Nah, maka Esau juga dengan menangis sejadi-jadinya, begitu ya, minta supaya
Ishak itu memberkati dia juga, gitu ya. Nah, kemudian ayat 35 dikatakan, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Nah, itu ya. Jadi Yakub ini dikatakan dia penipu, ya, dia berbohong, ya kan? Nah, mengambil berkat yang tadinya diperuntukkan untuk Esau sebagai anak yang sulung. Nah, tetapi Ishak pun sudah melakukannya, ya. Sudah terlanjur melakukannya, memberkati Yakub. Kata Esau, ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Itu ya. Itu adalah, jadi 2 kali apes dia. Sudah 2 kali apes nih si Esau ini. Yang pertama, hak kesulungannya telah dirampas oleh Yakub. Tapi kalau kita lihat cerita itu kan, sebenarnya yang salah siapa sih sebenarnya? Ya, yang salah itu adalah Esau. Karena apa? Esau itu sudah menukar hak kesulungannya kepada adiknya Yakub, ya kan? Dia tukar tuh dengan sepiring kacang merah, ya, gitu ya. Kalau bahasa Batak dibilang halio, gitu ya, sepiring kacang merah. Ya, Brenebon, ya, Brenebon. Jadi hak kesulungannya Esau itu telah ditukar dengan sepiring kacang merah, ya, oleh Esau sendiri. Nggak ada yang memaksa dia, gitu ya. Hanya gara-gara perut itu tuh, ya, hanya karena kebutuhan perut, karena kebutuhan jasmani, ya, yang sementara dia mau menukar hal yang paling prinsip di hadapan Tuhan, yaitu hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah merupakan hak istimewa pada waktu dulu, ya, sehingga tidak boleh dipermainkan. Tapi kenyataannya kan Esau mempermainkan itu, ya kan? Masakan adiknya dengan adiknya sendiri, dia bilang tidak apa-apa, karena Yakub bilang, bagaimana kalau kau lapar dan kau pingin makan, gitu ya, tapi ada syaratnya, kata Yakub, kau harus tukar hak kesulunganmu itu, ya kan? Aku yang menjadi yang sulung dan engkau yang bungsu, gitu, kepada Esau. Tapi dikatakan Esau itu memandang rendah hak kesulungan itu, maka Esau itu menyetujui, oke, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, saya sebagai adik, nggak apa-apa, yang penting saya mendapat makanan. Nah, itulah ciri-ciri daripada orang yang tidak menghargai kebenaran, ya, menukarnya dengan hanya keinginan yang sementara atau nafsu belaka, ya. Itulah, dan akhirnya kita lihat bahwa bukan Yakub yang pertama sebenarnya melakukan kesalahan itu, tapi siapa? Esau yang melakukan kesalahan itu, ya. Karena apa? Esau menukar hak kesulungannya kepada adiknya, yang mana tidak semestinya itu dilakukan. Jadi sekali lagi, itu adalah merupakan satu pelajaran yang berharga buat kita juga. Jangan kita pernah menukarkan kebenaran, mengganti kebenaran dengan kebohongan atau dengan keinginan nafsu semata, hanya karena hal di mana kita mengalami kesulitan, lalu kita tidak mau lagi memegang kebenaran, mengatakan apa yang benar, dan itu menjadikan, kita lihat di sini, itu menjadikan Esau kehilangan hak kesulungannya. Nah, makanya, ya, Yakub juga sudah melihat bahwa memang Esau ini nggak bisa dipercaya ini, gitu ya. Nggak bisa dipercaya dari awal. Kenapa?
Berani dia untuk menukar hak kesulungannya hanya untuk hal yang yang sifatnya sepele sementara, hanya urusan perut gitu ya, hanya untuk makanan saja. Nah, kita lihat, jadi di Kejadian 27 ini tadi dikatakan Esau itu meraung-raung, menangis, dan dia bilang kepada ayahnya Ishak, ya, Yakub ini sudah 2 kali menipu aku. Pertama, hak kesulunganku telah dirampasnya. Nah, sekarang berkat yang untukku juga diambilnya juga. Lalu dia tanya kepada Ishak ayahnya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Gitu ya. Nah, dia bertanya, apakah tidak ada berkat yang lain untukku lagi, ayah, katanya. Ya. Nah, kemudian ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Itu tadi berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada Yakub, ya. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku, gitu ya. Apalagi yang mau ku katakan, karena tidak boleh dia menyampaikan lagi apa yang sudah dikatakan kepada Yakub, yang sudah diturunkan berkat itu adalah merupakan sumpah, ya. Itu adalah sumpah, dan dia, ya, Ishak tidak boleh melanggarnya. Nah, itu 38. Ya, Kejadian 37 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Dia menangis sejadi-jadinya, ya. Dia berkat yang untuknya sebagai anak sulung sudah dicuri oleh adiknya. Ya, gitu ya. Dan itu tadi kalau kita lihat di Roma pasal 9 itu dikatakan bagaimana? Apakah Allah tidak adil? Ya, kenapa Allah memilih Yakub, ya, yang dirubah namanya menjadi Israel, menjadi pewaris janji Allah? Padahal dia itu berbohong, ya kan? Berbohong kepada ayahnya. Kenapa? Kenapa Tuhan memilih Yakub? Yang Yakub itu adalah pembohong, tapi dia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pewaris janji Allah, ya, yang menurunkan bahkan Mesias Yesus Kristus ke dunia ini melalui keturunan Yakub, ya. Nah, bukan melalui keturunan Esau. Tapi kita lihat tadi itu dari awal, ya, Esau sendirilah yang sebenarnya yang tidak menghargai hak kesulungan itu, yang merupakan prinsip dasar pada waktu itu, ya. Hak kesulungan itu adalah kebenaran di hadapan Allah yang harus dipegang teguh dan tidak boleh dipermainkan. Ya, intinya adalah bukan soal urutan lahirnya, tetapi intinya adalah bagaimana Allah menegakkan kebenarannya setiap zaman, setiap masa. Itu orang harus mengetahui apa kebenaran yang paling prinsip saat ini, ya, yang sedang ditegakkan oleh Allah, ya. Itu harus kita ketahui, harus kita pahami supaya kita berpegang teguh pada kebenaran itu, ya. Dulu misalnya kebenaran Allah yang ditegakkan adalah bagaimana mempersembahkan kurban-kurban sebagai bukti bahwa seseorang adalah orang beriman. Nah, sekarang bukan itu tanda seseorang yang diminta oleh Tuhan membuktikan bahwa dia adalah orang beriman. Ya, karena bukan kebenaran itu sekarang yang sedang ditegakkan oleh Allah. Kebenaran yang sedang ditegakkan oleh Allah saat ini bagi manusia adalah mempercayai pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana oleh darahnya kita ditebus dari segala dosa kita diampuni dari segala kesalahan kita dikuduskan dari segala keberdosaan kita, sehingga sekarang setiap orang yang percaya dibenarkan
dan dikaruniakan hidup yang kekal, diberikan secara cuma-cuma, dan itu adalah bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah pemberian Allah. Dan setiap orang yang percaya saat ini dikaruniakan hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Itu kebenaran Allah yang saat ini harus ditegakkan, harus dihargai oleh semua orang. Siapa saja yang mengatakan mengenal Tuhan, siapa saja orang yang mengatakan mengenal Allah yang benar, maka dia harus memegang teguh dalam iman bahwa anaknya yang tunggal Yesus Kristus telah berkorban 2000 tahun yang lalu, menggantikan kita orang-orang yang tadinya tidak layak, dan sekarang kita dilayakkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sudah mencurahkan darahnya menebus kita dari segala dosa kita. Itu kebenaran Allah saat ini yang harus ditegakkan. Amin. Dan itu tidak boleh ditukar dengan apapun. Tidak boleh ditukar dengan apapun, apapun, hal-hal yang sementara, seperti tadi Esau itu menukar hak kesulungannya hanya dengan makanan, urusan perut, hanya urusan yang sementara, kebutuhan yang tidak kekal. Dia menukarnya, yaitu hak kesulungannya itu adalah sangat prinsip, tapi dia menyepelekan kebenaran itu intinya, Jadi dia menyepelekan hak kesulungannya, dia akhirnya menyerah kepada adiknya Yakub, kan? Dia bilang, daripada aku mati, nggak apa-apalah, ambil aja, kau aja yang menjadi yang sulung dan aku yang bungsu, gitu kata Esau kepada Yakub. Lah itu kesalahan yang sangat fatal sekali di hadapan Allah, Nah, seolah-olah Allah tidak memelihara dia, seolah-olah Tuhan tidak menyediakan makanan, kebutuhan sehari-hari untuknya. Esau itu menganggap rendah, menyepelekan pemeliharaan Tuhan. Nah, itu yang menjadi satu pelajaran juga buat kita yang sangat berharga. Kita tidak boleh menganggap bahwa Tuhan itu tidak memelihara hidup kita, sekalipun kita sedang dalam kesulitan. Kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh merendahkan, atau tidak boleh mengabaikan, tidak boleh kita meragukan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Sehingga kita harus berpegang teguh kepada kebenarannya. Kita harus berpegang teguh kepada firman-Nya, bahwa apapun persoalan masalah yang kita hadapi, ada Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar, solusi bagi kita semuanya. Karena itu tadi, bahwa di sini kita lihat kembali lagi kepada konteks daripada perenungan kita pagi hari ini, di mana tadi ditanyakan di situ. Jadi kalau begitu, adil enggak Tuhan itu? Kenapa pertanyaan ada demikian tadi di Roma pasal 9? Iya, kenapa Tuhan mengangkat Yakub menjadi pewaris janji Tuhan? Kenapa Tuhan mengangkat Yakub itu menjadi Israel dan menjadikan keturunannya menjadi bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, padahal dia pernah berbohong kepada ayahnya, kepada Ishak, begitu Nah, tapi kita lihat di situ tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Ishak kepada Yakub itu tidak bisa dicabut, karena itu merupakan sumpah. Dia sudah memberkati Yakub menjadi pewaris daripada janji Allah. Kita lihat di ayatnya yang ayatnya yang ke-39, ketika Esau itu meraung-raung menangis sejadi-jadinya, dia sangat menyesali di hadapan Ishak, bahwa ternyata Ishak sudah memberkati adiknya Esau, adiknya Yakub maksud saya, maaf. Dan kemudian dia meminta berkat lagi dari Ishak. Ternyata Ishak bilang, tidak ada lagi. Saya sudah sampaikan kepada adikmu, saya sudah berdoa, bersumpah bahwa dia adalah menjadi pewaris daripada segala berkat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-39, Kejadian pasal 27 ayat 39.
Dari ayat 38 tadi, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. 39, lalu Ishak ayahnya menjawab Esau, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ya, tetapi kelak akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, di sini ya sebenarnya masih ada peluangnya untuk bertobat, begitu ya. Untuk Esau ini masih ada peluang dikasih ya. Tapi kita sudah lihat bahwa Alkitab membuktikan Esau dan keturunannya yang disebut dengan bangsa Edom itu tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau bertobat, dan tidak mau mengikuti Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Tidak, ya. Jadi memang Tuhan itu sudah tahu dari awal karena Dia adalah Maha Tahu, ya. Jadi Tuhan itu tetap adil, amin. Tidak mungkin Dia tidak adil. Tuhan pasti adil, ya. Itu tadi menjawab pertanyaan kenapa Yakub dia pembohong, dia membohongi ayahnya dan mengambil berkat adiknya. Kenapa dia menjadi pewaris janji Allah? Begitu ya. Kenapa kepada Yakub dijanjikan tanah Kanaan ya, menjadi warisan di mana itu adalah tempat tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu. Kenapa Allah memilih Yakub menjadi pewaris? Nah, kita lihat di situ bahwa sekali lagi, Allah itu tetap adil, ya, bahwa Dia menentukan karena Dia sudah tahu sebelumnya bahwa memang Esau ini dan keturunannya bukanlah orang-orang yang bersedia untuk meresponi kehendak Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, tetapi mereka adalah penyembah berhala. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat sedikit lagi di pasal 28, Kejadian pasal 28. Nah, sekarang kita lihat apa yang dijanjikan oleh Ishak kepada Yakub bahwa dia menjadi pewaris janji, ya, janji Tuhan itu benar-benar tergenapi. Di ayatnya yang ke-13 langsung saja. Ini ceritanya ketika Yakub itu bergumul dengan Allah, ya. Ayat 13 langsung saja. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, kepada keturunan Yakub. Keturunanmu akan menjadi seperti debu dan debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini, negeri Kanaan, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janji Allah itu tidak mungkin bisa dilupakan atau terlupakan, ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu terus akan dilaksanakan, ya, sekalipun dalam liku-liku bermacam-macam respon daripada manusia atau kejadian-kejadian apalah yang terjadi di bumi ini, ya. Ada yang benar sikap manusia, ada yang tidak benar, ada yang merespon Allah, ada yang menghina Allah, ada yang mengabaikan kehendaknya, perintahnya, dan sebagainya. Tapi Allah itu punya satu jalur, ya, yaitu jalur kebenaran di dalam rencananya. Amin. Nah, artinya di sini, ya, yang kita pahami adalah jangan pernah ragukan janji Tuhan. Amin. Ya, tapi kita harus tahu apa janji Tuhan kepada kita. Jangan kita mengklaim semua janji Tuhan adalah untuk saya. Tidak mungkin, ya.
Itu sama seperti orang atau seorang ibu yang pergi ke pasar, bahwa dia berpikir semua yang ada di pasar itu adalah untuknya, akan dibawa pulang. Tidak mungkin. Ya, seorang ibu yang pergi ke pasar hanya akan memilih apa yang sudah direncanakan. Amin. Untuk dibelanjakan. Kan begitu. Pergi ke supermarket, ke mall misalnya. Apakah kita berpikir saya mau ke mall dulu ya, mau belanja, dan semua yang ada di mall itu akan saya bawa pulang? Itu tidak mungkin. Ya. Pasti kita akan mengambil sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Allah itu juga seperti itu. Dia mengaruniakan kepada kita apa saja yang dijanjikan untuk kita. Maka kita harus tahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Kalau enggak, ya semua akan kita borong gitu ya. Yang bukan untuk kita juga kita ambil. Nah, itu namanya mencuri tuh, ya kan? Nah, kalau kasus dari Esau dan Yakub ini lain lagi nih, ya kan? Karena memang Esau yang mengabaikan, yang tidak menghargai ya apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan baginya, bahwa dia adalah anak yang sulung. Dia seharusnya menghargai itu, tapi memang dia tidak bisa dipercaya. Begitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya saat ini kita harus tahu janji Tuhan kepada kita apa yang paling utama, ya. Nah, sebagai orang Kristen kita ini, apa sebenarnya janji Tuhan yang paling utama? Ya kan? Jangan kita bilang janji Tuhan yang paling utama adalah bahwa Dia memberikan kepada kita harta yang banyak. Oh, saudaraku, ya. Jangan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun mempunyai hal itu. Bahkan jauh lebih banyak lagi, mereka mempunyai berlimpah-limpah sejahtera. Ya, semua mereka bisa miliki, apapun bisa mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Nah, itu orang Kristen kalau masih iri hati seperti itu, keinginan masih seperti Esau, ya, keinginan yang duniawi seperti itu lebih daripada keinginan sorgawi, itu pasti itu akan jatuh. Karena apa? Ya, seperti kasus Esau dan Ishak dengan Yakub ini tadi, bahwa saat ini berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yang dijanjikan kepada kita, dan Tuhan tidak akan pernah mengubah janjinya, itu adalah bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita tidak memiliki segalanya di dunia ini, tapi kita tahu bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah memiliki hidup yang terbaik, ya, hidup yang paling indah, yang paling layak dihidupi, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Kepada setiap orang yang percaya dijanjikan memperoleh hidup yang kekal. Ya, karena itu kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Nah, itulah sukacita kita dan tidak boleh ditukar dengan apapun. Ya, sekalipun kita tidak memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sudah mempunyai segalanya yang terbaik. Ya, itulah yang kita imani. Ya, memang kita tidak melihat dengan mata kita sendiri, tetapi kita bisa melihat dengan iman kita bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita, kebersamaan kita dalam Kristus Yesus adalah segalanya. Amin. Dan tidak semua orang memilikinya, kecuali mereka yang percaya saja. Nah, itulah firman Tuhan, kebenaran yang sangat luar biasa kita bisa dapatkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenarannya, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang sepenuhnya, yang tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Ya, Dia sudah menetapkan janjinya untuk kita, maka kita juga percaya Dia memelihara janjinya sampai pada akhirnya, ya, nanti di kekekalan kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan yang penuh sukacita dan kebahagiaan abadi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini itulah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama, dan besok pagi kita akan lanjutkan lagi, ya. Untuk itu saya berdoa terlebih dahulu untuk menutup sesi perenungan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang benar di dalam segala jalan-Mu. Kamilah yang kurang memahami bagaimana cara Tuhan memelihara janji yang sudah Engkau nyatakan kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga terkadang kami ragu, sehingga terkadang kami juga gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami selalu percaya di dalam Tuhan, kami selalu berhasil, karena iman kami, karena kepercayaan kami teguh kepada firman-Mu, dan firman-Mu adalah segalanya, menjadi pegangan yang paling sejati, yang paling kuat, pegangan yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan ini dengan segala macam gejolak kehidupan yang tidak bisa kami pahami dengan apapun yang terjadi secara keseluruhan, tetapi secara prinsip kami mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah melalaikan janji-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan telah mengasihani kami. Di dalam Kristus Yesus kami akan selalu hidup bersama-sama di dalam damai sejahtera-Mu dari kini sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua orang yang dengan sukacita menyambut firman-Mu ini, dan kami bersyukur atas semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, amin. Saya kembalikan pada hambanya untuk melanjutkan doa-doa kita. Ya, terima kasih semua saudaraku. Juga yang mengikuti live streaming Facebook, Tuhan memberkati semuanya ya. Sampai kita berjumpa besok pagi lagi di jam yang sama. Terima kasih, shalom. Ya, salam kudus buat kita semua.